Pernahkah kamu merasa seolah-olah dunia ini tidak adil saat pekerjaan menumpuk, hubungan terasa rumit, dan rasa cemas menggerogoti pikiran? Saya pernah berada di titik itu, terjebak dalam siklus keluhan yang tak ada habisnya. Setiap hari saya menemukan diri saya mengeluh kepada teman-teman, keluarga, bahkan kepada diri sendiri. Saya merasa terjebak dalam kesulitan dan kehilangan harapan. Namun, satu malam saat saya sedang merenung, saya menyadari bahwa keluhan hanya menambah beban saya. Saya mulai bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya kendalikan? Itulah saat saya memutuskan untuk berhenti mengeluh dan mengambil langkah konkret untuk mengendalikan hidup saya. Sebelum itu, bantu like video ini dan bagikan ke teman dan keluarga Anda. Sudah siap? Mari kita mulai. Pertama, menyadari peran pikiran dalam kehidupan. Setelah berkomitmen untuk berhenti mengeluh, langkah pertama yang saya ambil adalah menyadari betapa besar pengaruh pikiran saya terhadap emosi dan tindakan saya. Dalam banyak kesempatan, saya menyadari bahwa keluhan seringkali berakar dari cara saya memandang situasi. Misalnya, ketika menghadapi deadline yang ketat, alih-alih melihatnya sebagai beban, saya mulai mencoba memandangnya sebagai tantangan yang bisa saya atasi. Dengan merubah perspektif, saya menemukan energi baru untuk menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Saya kemudian mempraktikkan teknik mindfulness. Setiap pagi, sebelum memulai aktivitas, saya meluangkan waktu beberapa menit untuk merenung dan menyusun pikiran. Saya bertanya pada diri sendiri tentang hal-hal yang benar-benar penting dan bagaimana saya bisa mengatasi hambatan yang ada. Proses ini membantu saya untuk lebih fokus dan tidak terjebak dalam pikiran negatif yang sering kali muncul. Saya belajar bahwa dengan menyadari pikiran, saya bisa memilah mana yang konstruktif dan mana yang harus diabaikan. Setiap kali saya merasakan dorongan untuk mengeluh, saya mulai bertanya, apa yang dapat saya ambil dari pengalaman ini? Dengan pendekatan ini, saya merasakan kekuatan yang luar biasa, seolah saya memiliki kendali atas hidup saya sendiri. Pikiran-pikiran negatif berangsur-angsur menghilang, digantikan dengan pemikiran yang lebih positif dan membangun. Saya menemukan bahwa dengan mengelola pikiran, saya bisa mengubah pengalaman sehari-hari menjadi peluang untuk belajar dan tumbuh. Kedua, mengalihkan fokus pada solusi. Setelah menyadari pengaruh pikiran, saya memahami bahwa mengalihkan fokus dari masalah ke solusi adalah langkah selanjutnya yang sangat penting. Banyak kali, kita terjebak dalam lingkaran keluhan yang tidak produktif, yang membuat kita merasa tidak berdaya. Ketika saya menyadari hal ini, saya mulai berlatih untuk menjadikan setiap masalah sebagai tantangan yang bisa diselesaikan. Misalnya, ketika saya menghadapi kesulitan dalam proyek kerja, alih-alih mengeluh tentang betapa rumitnya situasi tersebut, saya mulai mencari solusi. Saya menciptakan daftar langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengatasi hambatan tersebut. Dengan merinci masalah menjadi bagian-bagian kecil, saya menemukan bahwa hal itu menjadi lebih mudah untuk dikelola. Rasa frustrasi yang dulu menyelimuti saya perlahan-lahan berganti dengan rasa optimisme. Saya juga mulai membiasakan diri untuk mendiskusikan solusi dengan teman-teman dan rekan kerja. Diskusi ini tidak hanya memberi saya perspektif baru, tetapi juga menciptakan atmosfer positif di sekitar saya. Saya belajar bahwa ketika kita berbagi masalah, kita tidak hanya merasa lebih ringan, tetapi juga mendapatkan ide-ide yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya. Saya merasa lebih terhubung dengan orang-orang di sekitar saya dan lebih termotivasi untuk maju. Sejak saat itu, saya berkomitmen untuk mengubah setiap keluhan menjadi rencana aksi. Jika saya merasa tidak puas dengan suatu aspek dalam hidup, saya akan bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaikinya? Dengan cara ini, saya merasa lebih berdaya dan kurang terjebak dalam situasi yang tidak saya inginkan. Ketiga, mengembangkan kebiasaan positif. Salah satu langkah terpenting dalam perjalanan ini adalah mengembangkan kebiasaan positif yang mendukung pola pikir baru saya. Saya menyadari bahwa untuk benar-benar berhenti mengeluh, saya perlu menciptakan rutinitas harian yang memperkuat sikap positif. Pertama,
Saya mulai dengan melakukan refleksi harian. Setiap malam sebelum tidur, saya mencatat 3 hal yang saya syukuri hari itu. Tindakan sederhana ini membawa perubahan besar dalam cara saya melihat hidup. Di samping itu, saya juga mulai berolahraga secara teratur. Saya menemukan bahwa aktivitas fisik tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga kesehatan mental. Saat saya berlari atau berlatih yoga, saya merasa lebih mampu mengendalikan stres dan pikiran negatif. Setiap keringat yang keluar seakan membawa beban mental saya jauh dari diri saya. Olahraga menjadi sarana untuk melupakan keluhan sejenak dan fokus pada kesehatan dan kebugaran. Membaca buku-buku motivasi dan mengikuti seminar juga menjadi bagian penting dalam kebiasaan saya. Saya menemukan inspirasi dari orang-orang yang telah berhasil menghadapi tantangan dalam hidup mereka. Cerita-cerita mereka memberikan perspektif baru dan menyemangati saya untuk terus bergerak maju meskipun dalam kondisi yang sulit. Kebiasaan positif ini bertransformasi menjadi fondasi yang kuat untuk mengatasi keluhan dan menjalani hidup yang lebih bermakna. Saya menyadari bahwa setiap perubahan kecil yang saya lakukan memiliki dampak besar pada hidup saya. Dengan mengadopsi kebiasaan ini, saya merasa lebih berdaya untuk menghadapi tantangan dan lebih siap untuk menjadikan setiap hari sebagai kesempatan baru. Keempat, menumbuhkan rasa syukur. Setelah mengembangkan kebiasaan positif, saya menemukan bahwa menumbuhkan rasa syukur adalah salah satu cara paling ampuh untuk mengurangi keluhan. Ketika saya mulai merasakan tekanan hidup, saya mencoba untuk mengingat hal-hal baik yang telah saya miliki. Saya ingat satu malam ketika saya duduk sendirian, merasa cemas dan stres karena pekerjaan dan tanggung jawab yang menumpuk. Dalam kondisi seperti itu, saya seringkali terjebak dalam pemikiran negatif. Namun, saya memutuskan untuk menantang diri saya untuk membuat daftar hal-hal yang saya syukuri. Saya mulai menuliskan hal-hal kecil yang seringkali saya anggap sepele. Cuaca yang cerah, secangkir kopi hangat di pagi hari, dan senyuman orang-orang terkasih. Proses ini mengubah fokus saya dari apa yang kurang dalam hidup saya menjadi apa yang sudah ada. Dengan menyadari banyaknya berkat yang saya miliki, saya merasa lebih damai dan bersyukur. Menumbuhkan rasa syukur juga mengubah cara saya melihat orang lain. Alih-alih mengeluh tentang perilaku orang di sekitar saya mulai lebih menghargai usaha dan kebaikan yang mereka tunjukkan. Hal ini membawa perubahan dalam hubungan saya, membuat saya lebih mudah berinteraksi dan lebih terbuka terhadap orang lain. Saya menyadari bahwa setiap orang berjuang dengan tantangannya sendiri. Dan mengingat hal ini membuat saya lebih sabar dan empatik. Setiap pagi saya meluangkan waktu untuk bersyukur sebelum memulai aktivitas. Dengan cara ini, saya memulai hari dengan energi positif, siap menghadapi tantangan apapun yang datang. Rasa syukur telah menjadi pendorong utama dalam hidup saya, membantu saya melihat hidup dengan lensa yang lebih cerah dan memberi kekuatan untuk terus melangkah maju. Kelima, menerima ketidakpastian sebagai bagian dari hidup. Salah satu pelajaran terbesar yang saya pelajari dalam perjalanan ini adalah pentingnya menerima ketidakpastian sebagai bagian tak terpisahkan dari hidup. Di awal perjalanan saya merasa cemas dan takut menghadapi hal-hal yang tidak bisa saya kendalikan. Setiap kali situasi di luar rencana, saya merasa frustrasi dan tidak berdaya. Namun seiring waktu, saya mulai memahami bahwa ketidakpastian adalah bagian alami dari kehidupan, dan berjuang melawannya hanya akan membawa lebih banyak stres. Saya mulai membaca tentang stoikisme, yang mengajarkan pentingnya menerima kenyataan dan berfokus pada apa yang ada dalam kendali kita. Saya ingat suatu ketika saya mendapat berita buruk tentang proyek yang telah saya kerjakan dengan keras. Reaksi awal saya adalah mengeluh dan merasa putus asa. Namun saya berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip yang telah saya pelajari. Alih-alih terjebak dalam keluhan, saya mulai merenungkan situasi tersebut dan mencari pelajaran yang bisa diambil. Saya menyadari bahwa dalam setiap ketidakpastian terdapat peluang untuk tumbuh dan belajar. Dengan menerima kenyataan bahwa tidak semua hal dapat berjalan sesuai rencana, saya merasa lebih ringan dan siap untuk menyesuaikan diri. Saya mulai mengembangkan sikap fleksibel dan bersedia untuk beradaptasi dengan perubahan.
Setiap kali menghadapi situasi yang tidak terduga, saya berusaha untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan untuk membuat situasi ini lebih baik? Melalui penerimaan ini, saya menemukan kekuatan dalam diri saya untuk menghadapi tantangan dengan lebih tenang. Ketidakpastian tidak lagi menakutkan. Sebaliknya, saya melihatnya sebagai peluang untuk mengembangkan diri dan menghadapi dunia dengan keberanian. Kini, saya merasa lebih siap untuk menerima apapun yang datang dan memanfaatkan setiap momen dengan bijaksana. Keenam, belajar dari kegagalan. Setelah belajar menerima ketidakpastian, saya juga menyadari bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Banyak kali dalam hidup saya terjebak dalam rasa takut akan kegagalan sehingga menghindari risiko. Namun, ketika saya berhenti mengeluh dan mulai mengambil kendali, saya menemukan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Salah satu pengalaman yang mengubah cara pandang saya adalah ketika saya gagal dalam ujian penting. Awalnya, saya merasa hancur dan langsung terjebak dalam spiral keluhan. Namun, setelah merenung, saya menyadari bahwa mengeluh tidak akan mengubah hasilnya. Saya mulai mencari tahu di mana saya melakukan kesalahan dan bagaimana saya bisa memperbaiki diri. Dengan cara ini, saya bisa memanfaatkan kegagalan sebagai batu loncatan untuk belajar dan berkembang. Saya mulai menciptakan mentalitas belajar dari kegagalan. Setiap kali saya menghadapi kegagalan, saya akan mencatat apa yang saya pelajari dan bagaimana saya bisa memperbaiki diri untuk kedepannya. Pendekatan ini membawa perubahan besar dalam hidup saya. Alih-alih melihat kegagalan sebagai akhir, saya mulai melihatnya sebagai langkah menuju sukses. Rasa takut saya terhadap kegagalan perlahan-lahan menghilang, digantikan dengan keberanian untuk mencoba hal baru. Kini, saya bisa menghadapi setiap tantangan dengan rasa percaya diri yang baru. Saya memahami bahwa setiap kegagalan adalah bagian dari perjalanan saya, dan setiap langkah mundur hanya akan memperkuat langkah maju di masa depan. Dengan demikian, saya bisa terus tumbuh dan berkembang, meskipun di tengah kesulitan. Ketujuh, menghargai proses bukan hanya hasil. Setelah belajar dari kegagalan, saya menyadari betapa pentingnya menghargai proses yang saya jalani, bukan hanya fokus pada hasil akhir. Terlalu sering saya terjebak dalam pemikiran bahwa kebahagiaan datang dari pencapaian tertentu, seperti mendapatkan promosi, menyelesaikan proyek, atau mencapai target. Namun, pengalaman-pengalaman ini mengajarkan saya bahwa perjalanan itu sendiri adalah bagian yang sangat berharga. Suatu ketika saya terlibat dalam proyek kelompok di tempat kerja yang sangat menantang. Awalnya, saya terfokus pada hasil akhir, sebuah presentasi yang sempurna dan pujian dari atasan. Namun saat kami berjuang melewati berbagai masalah dan perbedaan pendapat, saya mulai merasakan frustrasi. Ketika saya mulai mengeluh kepada rekan-rekan saya, salah satu dari mereka mengingatkan saya untuk menikmati prosesnya. Saya mulai membuka diri untuk menikmati setiap langkah dalam proyek tersebut, diskusi, brainstorming ide, bahkan tantangan yang kami hadapi. Saya menyadari bahwa setiap momen itu berharga dan memberikan kesempatan untuk belajar dari satu sama lain. Saya mulai lebih menghargai usaha tim, komunikasi yang terbentuk, dan keterampilan baru yang saya pelajari selama proses tersebut. Ketika akhirnya presentasi kami selesai dan mendapatkan pujian, saya merasakan kepuasan yang jauh lebih dalam karena saya menghargai seluruh perjalanan kami, bukan hanya hasilnya. Proses itu sendiri telah mengubah kami, membuat kami lebih kuat dan lebih kompak sebagai tim. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa terkadang proses adalah guru terbaik yang bisa kita miliki. Kini, saya berusaha untuk menghargai setiap langkah dalam perjalanan saya, memahami bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, membentuk diri saya menjadi lebih baik. Kedelapan, menjadi inspirasi bagi orang lain. Dengan semua perubahan yang saya lakukan dalam hidup saya mulai menyadari bahwa dampak positif yang saya rasakan tidak hanya berlaku untuk diri saya sendiri, tetapi juga bisa menginspirasi orang lain. Ketika saya berhenti mengeluh dan mulai mengambil kendali, orang di sekitar saya mulai memperhatikan transformasi saya. Teman-teman dan keluarga mulai mendekati saya untuk meminta saran dan dukungan.
Saya ingat ketika seorang teman lama menghubungi saya, mengungkapkan rasa frustrasinya tentang pekerjaan dan kehidupan pribadi. Alih-alih hanya mendengarkan keluhannya, saya mulai berbagi pengalaman saya tentang bagaimana saya mengubah pola pikir dan menghadapi tantangan. Saya menjelaskan pentingnya mengalihkan fokus dari masalah ke solusi dan menghargai setiap langkah dalam proses. Teman saya mendengarkan dengan penuh perhatian, dan saya melihat bagaimana ia mulai merenungkan kata-kata saya. Tidak lama setelah itu, saya mulai terlibat dalam kegiatan berbagi pengalaman di komunitas. Saya mulai menghadiri seminar dan workshop, berbagi perjalanan saya dalam mengatasi keluhan dan mengambil kendali atas hidup saya. Menjadi pembicara dan inspirasi bagi orang lain memberi saya rasa tujuan yang baru. Melihat orang lain terinspirasi dan berani mengambil langkah untuk memperbaiki hidup mereka adalah pengalaman yang sangat memuaskan. Kini saya menyadari bahwa dampak dari perjalanan ini lebih besar dari sekadar diri saya sendiri. Saya belajar bahwa dengan membagikan kisah dan pembelajaran saya bisa membantu orang lain untuk menemukan kekuatan dalam diri mereka dan memotivasi mereka untuk mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Menginspirasi orang lain adalah hadiah yang tidak ternilai, dan itu menjadi motivasi tambahan bagi saya untuk terus berjuang dan tumbuh. Kesembilan, membangun jaringan dukungan yang positif. Dengan semua perubahan yang saya lakukan dalam hidup, saya menyadari pentingnya memiliki jaringan dukungan yang positif. Ketika saya berhenti mengeluh dan mulai mengambil kendali, saya juga menyadari bahwa orang-orang di sekitar saya memiliki dampak besar pada pola pikir dan tindakan saya. Oleh karena itu, saya mulai memilih untuk mengelilingi diri saya dengan orang-orang yang mendukung dan menginspirasi. Saya mulai menjalin hubungan dengan individu-individu yang memiliki visi dan nilai yang sejalan. Dalam grup diskusi dan komunitas, saya menemukan orang-orang yang berpikiran sama yang juga berusaha untuk tumbuh dan belajar dari pengalaman mereka. Kami saling berbagi tantangan, menyemangati satu sama lain, dan memberikan perspektif baru dalam menghadapi masalah. Dengan adanya dukungan ini, saya merasa lebih berdaya dan termotivasi untuk terus maju. Saya juga mulai lebih aktif dalam membantu orang lain dalam jaringan saya. Ketika saya melihat teman atau kolega yang terjebak dalam keluhan, saya berusaha untuk mengingatkan mereka akan kekuatan yang mereka miliki. Dengan memberikan dukungan dan motivasi, saya merasa bahwa saya bisa berkontribusi pada pertumbuhan mereka juga. Hubungan ini saling menguntungkan. Saat saya membantu orang lain, saya juga terus belajar dan tumbuh. Jaringan dukungan yang positif ini tidak hanya memberikan inspirasi, tetapi juga membangun rasa kebersamaan yang kuat. Saya belajar bahwa ketika kita saling mendukung, kita bisa mengatasi berbagai tantangan dengan lebih baik. Kini, saya sangat bersyukur atas teman-teman dan komunitas yang telah saya bangun, karena mereka memberi saya kekuatan untuk terus bergerak maju dalam perjalanan hidup ini. Terakhir, menjadi pribadi yang lebih tangguh. Melalui seluruh perjalanan ini, saya menemukan bahwa berhenti mengeluh dan mengambil kendali telah membentuk saya menjadi pribadi yang lebih tangguh. Kekuatan dan ketahanan ini bukanlah hal yang datang dengan mudah, tetapi merupakan hasil dari pengalaman, pembelajaran, dan pertumbuhan yang saya lakukan. Setiap langkah kecil yang saya ambil membawa saya lebih dekat ke arah yang saya inginkan. Saya mulai menghadapi tantangan hidup dengan sikap yang berbeda. Ketika situasi sulit muncul, saya tidak lagi merasa terjebak dalam keluhan atau ketidakberdayaan. Sebaliknya, saya melihatnya sebagai kesempatan untuk menguji kekuatan mental dan emosional saya. Setiap kesulitan yang saya hadapi menjadi pelajaran berharga yang membentuk karakter saya. Saya belajar untuk merayakan kemajuan saya, sekecil apapun. Setiap kali saya berhasil mengatasi rintangan atau menghadapi ketidakpastian dengan tenang, saya merasa lebih percaya diri. Ketangguhan ini menjadi bagian dari identitas saya, memberi saya keberanian untuk mengambil risiko dan menghadapi tantangan baru. Kini, saya merasa lebih siap untuk menghadapi segala hal yang hidup tawarkan. Saya tahu bahwa setiap kesulitan adalah kesempatan untuk tumbuh, dan saya tidak lagi takut pada ketidakpastian. Dengan semua pengalaman dan pembelajaran yang telah saya lalui,
Saya percaya bahwa saya mampu mengatasi apapun yang datang dalam hidup saya. Dan yang terpenting, saya berkomitmen untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, tidak hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar saya.